warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Nah, jadi di video kali ini berbeda dari video-video aku sebelumnya karena di sini aku bersama dengan sahabat aku, Ayu Wulandari, akan cerita tentang paranormal experience. Nah, jadi guys, kebetulan kita sedang berdua di rumah kontrakan ini karena dua orang teman kita lagi nginap di rumah saudaranya. Daripada kita nggak ada kerjaan, mending kita ceritakan tentang paranormal experience kita berdua. Sekarang kebetulan jam sudah 12 malam, kita mulai ceritanya. Ini sudah pukul 12 malam. Oh ya, sebelum itu kita matikan lampunya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hai. Jadi guys, cerita yang pertama, waktu itu aku tinggal sendirian di kontrakan. Posisinya Ayu sedang pulang ke Palembang, Disa sedang pulang ke Tebo, dan Putri juga sedang pulang ke Tebo. Karena waktu itu kita liburan cuma 3 hari, dak? Iya, Cuma 3 hari. Aku nggak kuat untuk pulang pergi Rinci Jambi, jadi aku memilih untuk tetap tinggal di Jambi. Hari pertama aku tinggal sendirian itu masih aman-aman saja, nggak ada hal-hal negatif sama sekali. Nah, pas hari kedua, pas jam 2 malam, ada suara orang gedor-gedor pintu pengen masuk. Iya, jam 2 malam. Nah, aku serentak langsung kaget karena aku berpikirnya, oh, jangan-jangan orang jahat pengen mencuri. Pas aku lihat di jendela, di pintu itu nggak ada siapa-siapa. Kan rumah kontrakan kita kan di Trali, jadi aman lah. Dan daerah perumahan kita ini juga aman, keamanannya juga sudah terjamin dan belum ada laporan kemalingan di daerah perumahan sini. Nah, jadi aku malah berpikiran negatif, soalnya orangnya nggak ada gitu. Suaranya itu keras, gedor-gedor pintu, tapi orangnya nggak ada. Nah, aku jadi ketakutan, sumpah. Rasanya pengen kabur ya kan? Iya, rasanya pengen lari tapi takut, nggak tahu kemana. Soalnya aku sendirian di sini, di daerah orang. Terus aku langsung telepon teman aku dan dia bilang, kamu jangan takut. Intinya dia nenangin supaya aku jangan takut. Nah, sampai sekarang misteri itu belum terungkap siapakah yang gedor-gedor pintu yang ingin masuk. Nah, keesokan harinya teman aku ngecek di sekitaran rumah dan ternyata ada bekas congkelan di cermin. Hah? Congkelan di cermin itu. Nah, serius. Tapi kata teman aku Disa, itu memang udah lama. Ada kayu yang lapuk. Nah, kayu yang lapuk dekat jendela itu katanya itu udah lama. Tapi kalau udah lama, alhamdulillah berarti nggak ada orang yang berusaha nyongkel. Tapi kata teman aku nih, itu kayaknya baru. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi semoga itu bukan orang jahat dan juga bukan. Semoga itu tuh yang lama. Iya, mungkin semoga itu bekas yang lama, bukan bekas yang sekarang. Karena kalau kayak gitu kan kita jadi takut. Nah, cerita kedua akan diceritakan oleh Ayu Wulandari. Jadi gini, tadi kan Vera kan pergi untuk bukber sama temennya. Jadi tinggallah aku sendiri di rumah ini. Pas aku angkat jemuran, terus aku ke ruangan sholat, terdengar suara keran menyala. Tapi aku berpikir untuk positif dulu, mungkin Novera lupa mematikan kerannya. Nah, jadi aku tunggu dulu sampai Novera pulang. Terus aku langsung tanya sama Novera, apa dia lupa mematikan keran itu apa atau gimana gitu. Nah, pas ditanya ternyata si Noveranya bilang udah mematikan keran itu, dan itu tuh emang udah dimati. Tapi kayak mana, no? Kan pagi tadi kan aku cuci piring jam 9 pagi. Aku keluarnya jam setengah 4. Nah, kan aku nggak sentuh lagi tuh keran di wastafel. Jadi Ayu ceknya jam berapa yuk?
jam 4 lah, sekitar 10 menitan Novera lama keluarnya. Terus Ayu keluar dari kamar. Terus Ayu pas di ruangan sholat itu terdengar air. Ayu pikir Novera lupa. Kalau lupa kan emang deras tuh airnya, tapi itu tuh sedikit. Kayak setengah gitu nah. Setengah yang terbuka itu setengah. Iya, setengah. Tapi kan ini kan bulan puasa gitu loh. Jadi Ayu tuh pikir positive thinking dulu. Mungkin Novera lupa, ya kan? Tapi siapa lagi selain kita berdua, ya kan? Iya, cuma kita berdua ya. Cuma kita berdua, tapi tidak mungkin kan? Ayu juga tidak merasa. Ayu tuh buka keran air. Posisinya kita di kamar terus dari pagi sampai sore. Novera keluar cuman buat cuci piring. Sebentar terus ke kamar lagi. Ya sudah itu pas setengah 4 Novera pergi. Dan kalau Novera mandi pun juga di kamar, bukan keluar, bukan di WC yang di luar. Nah, pertanyaannya itu kok bisa itu kebuka sendiri? Iya, kok bisa? Bingung, tanya-tanya. Masih menjadi pertanyaan. Karena di sini sebelum kita tinggal di rumah ini, katanya rumah ini sudah lama ditinggali, tapi memang baru selesai direnovasi. Rumah ini baru selesai direnovasi dan pemiliknya juga tinggal di sini hanya sebentar, Dayu. Setelah direnovasi, pemiliknya tinggal di sini cuma sebentar dan akhirnya dikontrakan sama kami. Dan rumahnya juga cukup besar dan memang sih ruangannya itu masih ada ruangan yang kosong. Kamarnya 2, WC-nya 3. Dan WC yang sering dipakai cuma 2. Yang WC yang kamar sama WC yang di dapur. Yang di dapur itu WC-nya yang besar, yang luas, yang luasnya hampir 1 kamar. Nah, yang nggak dipakai itu WC kecil atau WC tamu. WC tamu yang sangat jarang dipakai. Dan hawa waktu masuk ke WC itu juga sangat mengerikan, merinding. Gimana lah? Pernah tuh Disa bilang juga air keran itu hidup di WC yang tidak pernah kami pakai. Itu yang pakai cuman untuk tamu. Memang khusus untuk tamu. Sebenarnya sih kami merinding anjir. Ya Allah. Nah, untuk cerita yang ketiga, di depan rumah kontrakan kami ini ada sungai. Dan pernah ada orang meninggal di sungai itu. Dia juga ketemunya kan lewat sini. Pas ambulannya berhenti pas di depan kontrakan kami, rumah kontrakan kami. Dan orang bawa mayatnya pas di depan kontrakan kami. Pas ada orang meninggal di depan, Ayu sempat kesulitan. Kan ceritanya itu Putri sedang berduka. Dan kebetulan di depan ada orang bawa mayat. Mama itu nak dekati mama. Itu kejadiannya sungguh luar biasa. Kami nggak pakai tidur sampai jam. Novera tidurnya jam 3:30. Serius? Iya, serius. Novera tidurnya jam 3:30. Waktu itu tengah malam jam bukannya 12. Kita mau ke kampus gak sih? Hah? Ke kampus besoknya? Iya, besoknya kita ke kampus. Besoknya kita ke kampus. Malamnya jam 12. Jam 12 nih Ayu mulai gelisah, nggak tahu. Novera kan tidur sama Ayu, jadi Ayu ini mulai gelisah, nggak tahu arah. Memang Novera tuh awal tuh lah lihat Ayu nih kayak mana ya, kayak orang yang nggak tahu arah lagi. Pas itu Novera tidur, mungkin belum benar-benar tidur, jadi pas terkejut terbangun, Novera lihat ada bayangan putih yang lewat. Nah, pas itu Ayu sudah nggak ada di kamar.